Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Trialitasari dari kelas 1D alat berat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cooling system. Apa sih cooling system itu? Cooling system itu adalah sistem pendingin engine untuk menjaga suhu engine agar berada di suhu operasi. Sistem pendingin mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh engine untuk membuang panas yang ditimbulkan lewat pembakaran. Lalu ada bagian-bagian sistem pendingin. Bagian-bagiannya itu ada water pump, oil cooler, lubang-lubang pada engine, dan cylinder head. Dan ada temperatur reguler, radiator cap, dan hose atau pipa penghubung. Tambahan itu ada kipas, umumnya digerakkan oleh radiator hingga bisa mengendap panas pada panas. Water pump itu apa sih? Water pump itu terdiri dari sebuah impeller dengan kipas-kipas berbentuk kurva di dalam rumah water pump tersebut. Bila impeller berputar, baling-baling kurva mengalirkan air ke rumah water pump. Selanjutnya ada oil cooler. Oil cooler itu atau pendingin oli. Dari saluran keluar water pump, cairan pendingin mengalir melalui tabung-tabung dalam rumahnya. Oil cooler membuang panas oil yang ada di sekeliling tabung oil. Selanjutnya ada aftercooler. Beberapa engine yang menggunakan turbocharger juga menggunakan jaket water pump aftercooler sehingga cairan pendingin mengalir ke sana. Aftercooler ini membuang panas dari udara yang lanjut ada water jacket. Dari aftercooler, air pendingin mengalir ke engine block dan di sekitar silinder liner, membuang panas yang tidak berguna dari piston, ring, dan liner rongga-rongga tempat air tersebut disebut water jacket. Selanjutnya itu ada cylinder head. Cylinder head itu adalah air pendingin bergerak dari lubang-lubang pada engine block menuju cylinder head, mengambil panas dari valve head dan valve gauge. Lalu ada fan atau kipas. Pemindahan panas melalui radiator adalah dengan bantuan kipas-kipas. Kipas-kipas menambah aliran udara melewati tabung dan sirip radiator. Ada dua tipe kipas. Yang pertama ada hisap atau suction dan tiup atau blower. Kipas hisap ini ada dua lagi. Yang pertama itu menarik udara melalui radiator dan kipas tiup. Yang kedua menekan udara melalui radiator. Ya, kalau yang pertama itu menarik, kalau yang kedua itu menekan. Bila tali kipas terlalu kendor atau kecepatan putar kipas turun, ini akan mengurangi aliran udara melewati radiator dan akan menurunkan kemampuan sistem pendingin, sehingga terdapat perbedaan tekanan di pompa air. Air pendingin pada saluran masuk pompa dapat mendidih karena turunnya tekanan. Pada saluran tekanan, pompa tersimpan, dan tekanan ini akan menyebabkan gelembung udara. Selanjutnya ada sistem pendingin engine kapal. Komponen-komponen cooler ini sama dengan yang konvensional. Ada pompa air atau water pump, lubang aliran air, expansion tank, tempat di mana dipasang pengatur suhu. Cooler itu apa sih? Cooler itu adalah tabung-tabung yang dililitkan atau dilas ke lambung kapal. Yang bagian bawah itu air mengalir dari expansion tank mengalir lagi ke pompa air atau water pump. Lanjut dia akan mengalir lagi ke engine dan cooler di mana air laut mendinginkan air pendingin. Lalu ada heat exchanger. Sistem pendingin ini terjadi dari pompa air atau water pump, lubang-lubang aliran air, saluran gas buang yang didingin, expansion tank, tempat di mana dipasang pengatur suhu atau temperatur regulator. Sistem full system. Yang pertama ada zinc rod atau batang seng.
dipasang pada engine kapal untuk mengurangi karat. Seng lebih rentan pada karat daripada logam lain di sistem pendingin. Batang seng sering disebut itu anoda yang berkorban. Batang seng harus kapan sih batang seng ini harus diganti? Nah, batang seng harus diganti ini saat diperlukan, bila diperlukan harus kita periksa nih tiap hari, kayak selalu diperiksa dan diganti kalau sudah waktunya itu. Lanjut, yang ketiga itu ada sistem bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang dibakar di dalam engine berhubung langsung terhadap jumlah horsepower dan torque yang diperlukan. Pompa dan penyalaran. Ada full tank atau tangki bahan bakar. Yang kedua ada full filter, saringan bahan bakar. Yang ketiga ada transfer pump atau pompa bahan bakar. Yang keempat ada injection pump atau pompa injeksi. Yang kelima ada governor. Yang keenam ada full ratio control. Yang ketujuh ada high pressure fulliness, dan yang terakhir 8 itu ada low pressure fulliness. Nah, tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu tempat penyimpan bahan bakar. Tangki tersedia dalam berbagai macam ukuran. Nah, lalu ada aliran bahan bakar. Bahan bakar mengalir ketika start untuk menghidupkan engine. Ketika kunci diputar, maka solenoid itu digerakkan. Lanjut, itu ada high pressure fulliness. Pada sistem yang memakai pompa dan pipa saluran bahan bakar, maka pipa baja saluran bahan bakar yang bertekanan tinggi itu menghubungkan injection pump ke nozzle ya, bagian yang bertekanan tinggi dari sistem bahan bakar terdiri dari pipa saluran bakar yang bertekanan tinggi dan nozzle. Baik, itu saja sih penjelasan singkat dari saya tentang cooling system dan full system. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.